Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya berharap setiap kita dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Kita bersyukur hari ini ada live streaming yang pertama ya, dan hari ini temanya adalah menangisi jiwa-jiwa yang diambil dari Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Nah, sebelum itu kita menyampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa ya, berdoa dimulai. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur. Kami ada satu kesempatan memuji, menyembah, beribadah kepada Engkau. Biarlah pujian, pengagungan kami, Tuhan dipuaskan dan Tuhan disenangkan. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan dengan hikmat, kekuatan, pertolongan. Daripada Tuhan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami makin berkenan di hati Tuhan. Inilah doa kami. Yang sungguh kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan buka firman Tuhan yang diambil dari Lukas 19, ayat yang ke-41 sampai 44. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian bisa menyimak di rumah maupun di tempat ini. Saya bacakan ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak akan mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Nah, hari ini temanya adalah menangisi jiwa-jiwa. Seorang profesor Profesor Inggris yang bernama Michael Trimble mengatakan demikian. Dia seorang pengajar neurologi, ya, dia meneliti misteri antara hubungan menangis dan air mata. Dalam bukunya Why Humans Like to Cry, dia berkata demikian. Semua spesies dapat meneteskan air mata, ya. Namun manusia adalah satu-satunya spesies yang meneteskan air mata dan menangis saat menanggapi suatu keadaan emosional tertentu. Nah, bagi Trimble bahwa air mata tidak hanya berfungsi sebagai pelumas daripada mata, gitu ya, tetapi juga simbol komunikasi secara emosi. Nah, tangisan ya muncul terhadap apa yang kita alami. Mungkin itu juga bisa ketidakadilan, kedukaan, kebahagiaan, bahkan juga kemarahan, ya, dan lain sebagainya. Tapi juga datang dari kepekaan hati akan dosa, ya, yang dia lihat gitu. Nah, kalau manusia bisa menangis, demikian juga pula Allah. Dan ini kita bisa lihat di dalam ayat 41. Ya, di sana dikatakan, dan ketika Yesus telah dekat di mana? Yaitu kemungkinan di Bukit Zaitun, ya. Dan melihat kota itu, yaitu kota Yerusalem, ia menangisinya. Di Injil tercatat 2 kali Yesus menangis. Yang pertama itu terdapat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 35, di mana ketika itu Lazarus yang dikasih oleh Yesus dia meninggal dunia. Lalu yang kedua yaitu di dalam perikop ini, yaitu di dalam Lukas 19 ayat 41 44. Pertanyaan kita adalah, mengapa Yesus menangis di dalam perikop ini? Yesus menangis dalam perikop ini bukan karena Yerusalem adalah puncak daripada misinya, penderitaannya, kematiannya, bukan. Tetapi karena apa? Karena kedegilan hati penduduk yang mendiami kota di Yerusalem. Waktu dia menangis, bukan saja di sini dia meneteskan air mata, tapi juga ada ratapan, ada raung tangisan, ada rasa sesak di dada, ada isak dan tangisan jiwa yang menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Yesus menangis, hari ini apa yang kita tangisi? Hari ini apa yang kita ratapi? Hari ini apa yang membuat kita meraung menangis? Dan hari ini apa yang membuat rasa sesak di dada kita? Dan hari ini apa yang membuat jiwa kita begitu menderita?
Ada 4 tangisan manusia. Ya, yang pertama, ya, bahwa manusia itu menangis tanpa sebab, ini adalah hipoprenia. Ya, mood yang bisa anjlok pada penderitanya. Sewaktu-waktu dia bisa murung, sewaktu-waktu dia bisa menangis, dan hal ini berkaitan dengan masalah psikologi. Mungkin depresi, ada kecemasan di dalamnya, dan juga ada hal-hal neurologis dan juga hormon. Itu yang pertama. Yang kedua, menangis karena kotoran dan debu. Ini namanya air mata basal. Air mata basal akan melindungi mata daripada kotoran dan juga daripada debu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, adalah menangis secara refleks. Nah, ini ibu-ibu sering terjadi kepada ibu-ibu, ya, biasanya apa? Mengiris bawang merah. Saya juga pernah ngiris bawang merah, tiba-tiba ya kue air mata aja gitu, ya. Bukan saja waktu PCR ya dicolok hidungnya, ya, masukin kiri, nggak usah diperintain, itu air mata sendiri. Nah, itu juga salah satu refleks gitu, ya. Masukin lagi, air mata keluar gitu. Saya tanya sama teman saya, siapa bilang PCR itu geli-geli? Gua nangis, tahu gak? Itu terjadi, ya. Lalu yang keempat, menangis secara emosional. Air mata yang keluar karena emosional berfungsi apa? Untuk menstabilkan suasana hati secepat mungkin. Nah, dalam tangisan emosional ini yang mungkin karena kekecewaan, karena kesedihan, karena kemarahan, karena kedukaan, dikatakan bahwa ada 240 kali lebih lama dirasakan dibandingkan dengan emosi negatif yang lainnya. Tapi pertanyaannya, pernahkah tangisan itu ditujukan kepada jiwa-jiwa yang terhilang? Pernahkah kita menangisi orang tua kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Mama dan papa kita yang jauh daripada keselamatan? Koko dan cici kita yang masih keras hatinya? Apakah kita pernah menangisi mereka? Adik-adik kita yang jauh daripada Tuhan? Anak-anak kita yang masih belum mau bertekuk lutut di hadapan Kristus? Atau saudara-saudara kita yang belum bertobat? Atau bahkan teman-teman kita yang belum mau membuka hatinya bagi Yesus? Ataukah pernah kita menangisi diri kita kalau sampai saat ini kita belum membuka mulut kita untuk memberitakan Injil kepada mereka semua yang belum mengenal kepada Tuhan? Nah, ini patut kita renungkan. Tuhan Yesus menangisi jiwa-jiwa. Mengapa Tuhan Yesus menangis? Yang pertama, karena penduduk Yerusalem mereka tidak mengerti damai sejahtera. Kota Yerusalem, ya, dari namanya aja, Yerusalem, itu adalah city of peace. Dalam bahasa Ibrani ada 2 kosakata, yaitu kata ir dan kata shalom atau kata shalom. Ir itu adalah kota, shalom atau salam itu artinya adalah damai. Maka artinya adalah kota damai. Menurut Yesus di dalam ayat 42 ini, penduduk Yerusalem belum mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Alasan Yesus ini berkaitan dengan shalom yang disandang oleh kota Yerusalem. Sebagai sebuah kota, Yerusalem itu memang tidak memancarkan daripada apa? Damai itu. Ya, bahkan jauh daripada damai, malahan senantiasa rusuh. Meskipun artinya kota damai, tetapi sesungguhnya sulit untuk mendapatkan damai di kota Yerusalem. Ya, contoh misalnya, ya, Herodes Agung pernah bertata di sana. Waktu dia bertata, dia memberikan perintah untuk membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun, sehingga ibu-ibu yang ada di Rama meratapi kematian daripada bayinya. Dan ini membuat Yusuf dan Maria dan bahkan Yesus yang masih kanak-kanak itu mengungsi ke Yerusalem. Yohanes Pembaptis mati dipenggal kepalanya, bukan karena khotbahnya, bukan karena dia melakukan satu tindakan makar, tapi karena raja tidak mau menarik titahnya, sehingga kepalanya dipenggal, ditaruh dalam satu talam, lalu diberikan kepada Herodias, permaisuri yang tercinta. Ini terjadi di sana. Ahli Taurat, orang Farisi, menafsirkan kitab Taurat begitu banyak dan menuntut setiap orang untuk melakukan, dan bahkan dia mengabaikannya. Bagaimana ada damai di kota Yerusalem? Kalau kita perhatikan di dalam ayat sebelumnya, di dalam Lukas pasal 19 ayat 5 sampai 7 di sana, Yesus mau menginap di rumah Sakeus, ya, mau menginap di sana, tapi orang-orang yang melihat Yesus pada waktu itu, dia berkata bahwa dia mau menumpang di rumah Sakeus, dia menumpang di rumah orang yang berdosa. Bahkan penduduk Yerusalem, dia menantikan Mesias, Mesias datang, tapi mereka menolak Mesias. Waduh, ini cilaka, ya. Mesiasnya datang, tapi Mesiasnya ditolak. Dan pada akhirnya penduduk Yerusalem berkonspirasi dengan Pilatus untuk membunuh Yesus. Maka tidak heran di dalam ayat 42 dikatakan,
Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera itu di dalam PL itu adalah shalom, di dalam perjanjian baru adalah irini. Ya, di dalam perjanjian baru shalom itu artinya yang pertama sopan santun untuk memasuki rumah seseorang. Waktu kita masuk ke dalam rumah seseorang, kita berkata shalom. Yang kedua, shalom ini digunakan 237 kali dalam perjanjian lama untuk apa? Untuk mengucapkan selamat kepada seseorang, untuk menanyakan keselamatannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, apa kabar bro? Ya, apa kabar sis? Ya, juga artinya seseorang yang datang dan pergi. Datang dengan damai, pergi dengan damai. Dan bahkan, ya untuk apa? Untuk mengungkapkan kematian dan penguburan seseorang, apakah dengan damai. Ya, shalom. Juga berarti apa? Sejahtera, sentosa, aman, selamat, perdamaian, ketenangan, completeness. Ya, artinya bahwa keadaan bebas dari kesulitan, kesusahan, perang, dan juga apa gangguan. Yang berasal dari kata salam. Yang artinya adalah apa? Memberi damai sejahtera, membayar tuntas, memulihkan, menyelesaikan dengan baik, dan apa? Memberi dampak yang baik. Shalom itu artinya keadaan tanpa permusuhan antara bangsa-bangsa. Jadi bangsa dengan bangsa ya bertetangga hidup dengan damai. Shalom itu sepadan dengan irini, yaitu suatu keadaan yang tenang, yang damai, sentosa, dan lain sebagainya. Shalom ini, damai sejahtera ini, bersama irini terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22. Ya, ini adalah manifestasi daripada buah roh, yaitu apa? Damai sejahtera. Itu shalom yang terdapat di dalam perjanjian lama. Lalu padanannya, ya kesejajarannya di perjanjian baru irini, ada 8 pengertian pokok di dalamnya. Itu pertama, yaitu lawan daripada perang dan perselisihan. Dan yang kedua adalah apa? Keadaan tenang tanpa ancaman, gangguan, dan juga hambatan. Yang ketiga, yaitu apa? Sehat, makmur, bahagia, ya, dan segala keadaan yang baik. Saya tadi sudah mengatakan bahwa ini sejajar dengan shalom yang terdapat dalam perjanjian lama, yang artinya juga adalah apa? Yaitu selamat, sehat, ada hubungan yang baik. Dan bahkan dikatakan yang kelima, Allah kita dinyatakan sebagai Allah yang damai sejahtera, yang tidak butuh damai, tapi dia memberikan damai, dia sumber damai, dan bahkan dikatakan perantara Yesus Kristus itu adalah Raja daripada damai. Maka orang yang memiliki Allah melalui perantara anaknya Yesus Kristus pasti akan mendapatkan damai sejahtera. Maka tidak heran yang ketujuh, karakteristik perjanjian baru ya mengatakan bahwa damai sejahtera itu adalah milik orang yang sudah percaya. Kenapa? Karena Yesus memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah ketenangan jiwa, kesejahteraan rohani yang didasarkan atas pengampunan. Dan ini mencakup apa? Ketenangan daripada batin, dan bahkan menciptakan hubungan harmonis dengan orang lain. Ya, maka nggak heran ya kalau kita ketemu dengan teman kita, siapapun yang namanya manusia pasti bisa clash, apalagi rapat. Makanya dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 15, ya, kalau ada damai sejahtera tidak mungkin saling menggigit, tidak mungkin saling menelan, tidak mungkin saling membinasakan. Nah, kalau ada pertemuan-temuan orang Kristen, ya saling menelan, saling menggigit, saling membinasakan, mungkin jangan-jangan ada orang yang belum bertobat. Ya, damai sejahtera itu kontra dengan apa? Dengan namanya perbuatan daging yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu tidak ada di dalam diri orang yang dikatakan memiliki damai sejahtera yang sejati yang berasal daripada Yesus. Tapi ayat 42b dikatakan, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ini tersembunyi bagi penduduk Yerusalem, sekalipun Yesus ada di hadapan mereka, melakukan banyak hal di hadapan mereka. Oleh kenapa mereka fokus kepada yang lain? Mereka menantikan Mesias yang memberikan damai sejahtera, yang akan mengusir penjajah dari muka bumi yang ada di Yerusalem. Hari ini juga banyak hal yang membuat kita ya atau orang-orang yang tidak mendapatkan damai sejahtera itu karena mereka fokus kepada hal yang lain. Ada yang fokus kepada uang, ada yang fokus kepada kekuasaan, ada fokus kepada
hiburan-hiburan bagi diri dia, ataupun kekuasaan, produk hukum, bahkan dunia ini. Saya ingin mengatakan uang bisa, ya kita makan ini, makan itu. Kita bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi uang tidak bisa beli damai sejahtera. Bahkan orang kaya banyak yang menghabisi dirinya apa dengan bunuh diri. Lalu apa? Hiburan. Kita dihibur sejenak, ya mungkin sejam 2 jam. Begitu selesai hiburan itu, masalah itu tetap ada dan kita tetap tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Ya, ada orang pakai narkoba. Siapa bilang narkoba itu bisa membawa kebahagiaan damai sejahtera bagi diri kita? Ya, orang yang memakai narkoba akhirnya apa? Ketergantungan. Lalu akhirnya apa? Dia direhabilitasi, bahkan masuk hotel predio alias di penjara. Bahkan kekuasaan tidak bisa memberikan damai. Di Myanmar sekarang negaranya dikudeta oleh militer dengan harapan nanti ke depannya lebih baik, ya lebih memberikan damai. Siapa bilang hari ini korban berjatuhan, puluhan orang mati karena berdemo, karena ditembak oleh para tentara. Produk hukum, ya setiap negara ada hukumnya dan rangka untuk memberikan kedamaian bagi penduduknya. Belum tentu. Kenapa? Karena banyak orang ya menyalahgunakan hukum, ya mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Bahkan dunia ini yang menawarkan banyak hal dengan segala kenikmatannya juga tidak bisa memberikan damai sejahtera kepada manusia. Ya, bahkan dikatakan, maka gak heran Blaise Pascal mengatakan demikian, ya. Dalam hati manusia terdapat ruang yang kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun kecuali oleh Allah. Oleh Allah yang sanggup memberikan damai sejahtera. Oleh Yesus, Raja Damai itu yang akan memberikan damai. Tapi ini tersembunyi di hadapan orang-orang yang ada di Yerusalem. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kenapa Yesus menangis? Yang kedua karena kehancuran kota Yerusalem. Ayat 43 saya bacakan. Ini berdasarkan kata-kata yang saya rangkai ya 43. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu, yaitu apa? Tentara Roma akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ini adalah kesedihan hati Yesus. Kenapa? Karena malapetaka yang besar akan menimpa orang-orang Yahudi. Dipercaya selama 7 tahun ada seseorang yang terus-menerus menelusuri jalan-jalan yang ada di kota Yerusalem sambil menyatakan bahwa nanti akan ada malapetaka besar akan menimpa kota itu. Dan bukan saja menyatakan itu sama, tapi dengan satu nyanyian ratapan, satu kesedihan. Maka tidak heran di dalam Lukas 21 ayat 20 dikatakan demikian. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu kota Yerusalem ini dikepung oleh seorang jenderal, yaitu Jenderal Sestius, ya, tetapi batal. Ini adalah hak prerogatif daripada Tuhan, providensia daripada Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan satu kesempatan kepada siapa? Kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Untuk apa? Untuk mengungsi daripada kota Yerusalem. Mereka mengungsi ke kota Pela yang ada di Yudea, yang ada di sebelah timur daripada Sungai Yordan. Dan melaporkan kepada kita bahwa tidak ada satupun orang Kristen yang tewas pada peristiwa pengepungan Yerusalem dan hancurnya Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang percaya untuk diselamatkan. Nah, ketika Jenderal Sestius ini mundur karena batal, lalu dikejar oleh orang Yahudi, tentara Yahudi, dan bahkan tentara Yahudi mengalahkan Sestius ini. Mereka ditumpas, mereka dibunuh, maka logistiknya dibawa pulang. Tapi bagi kekaisaran Roma ini adalah dinilai sebagai satu kejahatan yang besar. Dan ini merupakan tanda malapetaka yang besar akan segera terjadi kepada mereka. Maka akhirnya yang berikutnya, bencana besar terjadi dan bahkan mengerikan menimpa kota Yerusalem karena dikepung oleh tentara Roma di bawah pimpinan Jenderal Titus. Pertanyaan kita adalah siapakah Jenderal Titus? Ya, pada waktu Kaisar Nero berkuasa, ya, dia juga mengirim satu jenderal, yaitu Jenderal
Vespasianus untuk apa? Mengepung Yerusalem. Nah, pada waktu pengepungan itu terjadi, tiba-tiba Nero dikudeta. Oh, ini Nero raja yang luar biasa loh. Ibunya dibunuh, istrinya dibunuh, ya adiknya dibunuh. Nah, dikudeta nih. Ini Jenderal Vespasianus ini pulang kembali ke Roma. Ya, waktu kembali ke Roma, singkat ceritanya Vespasianus ini menjadi kaisar. Ini perjalanan yang luar biasa, cepatnya gitu. Nah, waktu dia menjabat sebagai seorang kaisar, maka apa? Dia mengutus anaknya itu siapa? Jenderal Titus untuk apa? Untuk datang ke Yerusalem, bahkan mengepung kota Yerusalem. Pengepungan ini mendatangkan satu teror yang luar biasa bagi orang-orang Yahudi yang ada di kota tersebut. Ditambah lagi sikap keras kepala daripada pemimpin Yahudi dan kekejian yang merajalela yang terjadi di dalam kota Yerusalem. Sehingga ini menimbulkan kemarahan yang luar biasa bagi Jenderal Titus. Akhirnya bukan saja kota ini ya dikepung, diratakan, tapi bait Allah juga dihancurkan. Wah, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Para tentara Roma ini, mereka melemparkan obor mereka ke dalam bait Allah yang terbuat apa dari kayu aras. Bahkan langit-langitnya juga terbuat dari kayu aras. Api itu menjalar sampai ke atas. Singkat ceritanya, atapnya roboh. Ya, runtuhlah bait Allah rata ya dengan tanah. Nah, setelah keruntuhan daripada bait Allah ini, maka apa? Kota Yerusalem jatuh ke tangan Roma. Maka kubu pertahanan tentara Yahudi berasal dilumpuhkan oleh tentara Roma yang semakin beringas dan semakin mengganas. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengepungan ini ya membuat kita belajar bahwa kota Yerusalem termasuk bait Allah yang ada di dalamnya, yang dibanggakan oleh orang Yahudi, dihancurkan oleh tentara Roma. Ini sebagai pertanda apa? Berakhirnya sistem Yudaisme. Kita juga bisa belajar, kebanggaan-kebanggaan duniawi ini tidak dapat bertahan. Pengorbanan besar akan hal-hal duniawi tidak menyenangkan hati daripada Allah. Nah, hari ini, apa yang kita banggakan? Materi kita, kekayaan kita, kedudukan kita, atau gelar kita, ya, atau gedung gereja kita yang 7 lantai ini. Saya nggak tahu apa yang dibanggakan oleh kita, ya. Boleh kita banggakan, ya, tapi nggak boleh berlebihan. Kalau itu saja yang kita banggakan, saya ingin mengatakan, sebentar kita meninggalkan apa yang kita banggakan akan kita tinggalkan. Bahkan apa? Ijazah-ijazah kita, piala-piala kita, anak kita juga malas nyimpennya. Lama-lama apa? Ada di tong sampah. Ya. Di Eropa, gereja begitu besar. Ya. Patut dibanggakan, dan memang boleh dibanggakan. Tapi mereka tidak memberitakan Injil. Mereka tidak menangisi jiwa-jiwa. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa gereja-gereja itu akhirnya apa? Menjadi tempat tinggal, menjadi bioskop, jadi kafe, jadi bar, ya, bahkan jadi tempat ibadah agama yang lain. Ini begitu ironis. Dulu gereja San Georgia bisa menampung 1.230 orang. Lalu apa? Terakhir yang datang berapa orang? 12 orang. Gereja Santa Maria di Eropa dulu datang banyak sekali, ribuan. Tapi terakhir datang berapa? 20 orang. Akhirnya apa? Dijual. Dijual dari tempat ibadah agama yang lain. Gereja Hyde United, Santo Peter, gereja Metodis, gereja Bukit Sion, gereja Disbury yang ada di Eropa, akhirnya semua menjadi tempat ibadah orang lain. Itu begitu mengenaskan. Kita punya gedung lantai 7 lantai. Masih banyak bangku yang kosong. Kalau kita tidak menangisi jiwa-jiwa, kita tidak memberitakan Injil. Kelak kemudian hari, jangan-jangan kita juga sama nasibnya seperti gereja-gereja yang ada di Eropa. Begitu mengenaskan. Itu yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir. Itu yang terdapat di dalam ayat 44. Ini adalah kebinasaan penduduk Yerusalem.
Salem. Saya bacakan ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau atau menghukum engkau. Ayat 44 ini adalah kesedihan Yesus yang atas hilangnya nanti jiwa-jiwa yang tak ternilai harganya. Ini terjadi kenapa? Sebagai akibat dari dosa-dosa yang belum atau tidak memperoleh pengampunan. Pada waktu peristiwa pengepungan kembali kota Yerusalem ini oleh tentara di bawah pimpinan Jenderal Titus itu tepat jatuh pada hari Paskah. Seorang pria Yahudi yang dewasa, yaitu 12 tahun ke atas, dari berbagai penjuru dunia, setahun 3 kali dia harus pulang untuk merayakan 3 hari besar mereka. Itu yang pertama, yaitu hari Paskah, yang tepat juga terjadi pada waktu pengepungan ini. Itu pertama, yaitu hari raya Paskah, hari roti tidak beragi. Yang kedua, yaitu hari Pentakosta. Ini adalah hari raya 7 mingguan. Untuk memperingati Pentatuk yang sedang kita baca. Karena apa? Karena Allah memberikan Taurat di Gunung Sinai. Jadi Pentakosta ini memperingati pemberian kitab Taurat. Yang ketiga adalah apa? Hari raya Pondok Daun. Ini adalah hari raya panen akhir. 3 hari raya ini. Laki-laki dewasa harus datang ke kota Yerusalem. Nah, waktu itu berjuta-juta orang Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan mereka tidak bisa keluar daripada kota Yerusalem lagi. Dan bahkan mereka kekurangan makanan. Gudang-gudang yang menyimpan bahan makanan yang sebagian besar diperoleh pada waktu mereka mengalahkan tentara Roma di bawah pimpinan Jenderal Caesius itu. Mereka rampas logistiknya itu, lalu dipindahkan ke gudang makanan mereka. Tapi makanan ini tidak bisa memberikan makanan jutaan orang-orang yang ada di Yerusalem. Sehingga apa? Akhirnya mereka kelaparan luar biasa karena berjalan bertahun-tahun. Lalu akhirnya apa? Inflasi begitu tinggi. Gandum sesukat harga itu 1 talenta. 1 sukat itu adalah 12 liter. Harganya berapa? 1 talenta. 1 talenta itu adalah 3.000 sikal. Yang biasa kita pakai yang gampang adalah 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Jadi 12 liter gandum itu harganya adalah 6.000 dinar. Kita tahu 1 dinar itu adalah upah buruh yang bekerja pada waktu itu. Untuk membeli 12 liter gandum itu kita harus kerja full. 1 tahun 365 hari yaitu 16 tahun lebih. Kurang lebih 16,4 tahun kita harus bekerja untuk mendapatkan 12 liter daripada gandum ini. Kalau 1 liter maka kita butuh 1 tahun lebih bekerja untuk mendapatkan 1 liter. Betapa bahayanya waktu itu. Wah, itu kalau saya bayangkan itu luar biasa. Jadi kerja 1 tahun lebih, hampir 1 tahun 4 bulan untuk mendapatkan 1 liter gandum. Itu tiap hari kerja loh, 365 hari. Maka tidak heran, ikat pinggang yang terbuat dari kulit, sandal yang terbuat dari kulit, perisai pelindung yang terbuat dari kulit itu menjadi makanan mereka. Kenapa? Tidak ada makanan. Perut mereka perlu diisi. Mereka yang nekat keluar daripada kota Yerusalem untuk mendapatkan makanan, untuk mencari tanaman liar, untuk perut mereka. Mereka ini akhirnya ditangkap, lalu disiksa dengan luar biasa. Kalau mereka lolos dari tentara Roma, mereka akan menghadapi perampok juga yang tidak kalah tidak berperikemanusiaan. Ini keadaan yang terjadi pada waktu itu. Maka beribu-ribu orang binasa, kelaparan dan wabah penyakit. Suami dan istri hari ini bisa pelayanan sama-sama. Kalau terjadi di Yerusalem itu suami dan istri itu saling rampok satu dengan lain, memperebutkan makanan. Makanan yang ada di mulut orang lansia itu dirampas, untuk apa? Untuk mengisi perut orang yang merampas. Ini terjadi di Yerusalem. Tidak ada damai di sana. Bahkan para ibu-ibu tidak segan merebus anak mereka sebagai makanan untuk mengisi perut mereka. Ini yang terjadi di sana. Wah, ini yang ditangisi oleh Yesus Kristus
Kristus. Setiap hari ratusan orang dicambuk, ratusan orang disiksa, dibunuh. Di seluruh lembah Yosafat, di Golgota, penuh dengan salib-salib untuk menggantungkan orang-orang Yahudi yang menentang daripada Roma. Bukankah ini kutuk yang dikatakan oleh mereka pada waktu mereka menyalibkan Tuhan Yesus? Mereka kan pernah berkata gitu ya, ini mungkin salah satu bagian kutuk yang mereka ucapkan. Dia berkata demikian di Matius 27 ayat 25. Biarlah darahnya, darah Kristus ditanggung ke atas kami dan atas anak-anak kami. Wah, luar biasa. Ya, maka jutaan orang, kurang lebih ada 1.100.000 orang dibantai oleh tentara Roma yang masih hidup di bawah sebagai tawanan, lalu dijual sebagai budak. Jumlahnya ada 79.000, digiring ke Roma, lalu dilemparkan kepada binatang-binatang buas, di amphitheater, diadu dengan binatang buas, dan akhirnya dimakan oleh binatang buas. Atau dijual ya menjadi musafir, menjadi gelandangan di seluruh dunia. Ini terjadi kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Akhirnya Yerusalem hancur total, dan bahkan menurut laporan kemungkinan juga Raja Herodes dan seluruh keturunannya musnah pada waktu itu, pada tahun 70 Masehi. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang ditangisi oleh Yesus. Di Yerusalem tidak ada damai. Meskipun kotanya berarti kota damai. Yesus menangisi keruntuhan daripada kota Yerusalem. Dan Yesus juga menangisi jiwa-jiwa yang ada di kota Yerusalem. Jiwa-jiwa yang diciptakan oleh Allah itu akhirnya hilang. Ya, dan itu sangat menyedihkan hati daripada Allah. Hari ini, bagaimana dengan kita? Apakah sudah ada damai sejahtera dalam hati kita? Tadi di awal saya mengatakan, bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan papa dan mama kita? Koko dan cici kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mungkin satu rumah, kita sering ketemu, makan bersama, bekerja dengan bersama-sama. Tapi mereka belum mengenal kepada Tuhan. Apakah kita senantiasa mendoakan mereka? Apakah kita menangisi mereka ini yang belum mengenal kepada Tuhan? Saya ingin mengatakan kepada setiap kita, beritakanlah Injil kepada mereka. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memberitakan Injil kepada mereka? Kalau sudah memberitakan Injil kepada mereka, terus doakan mereka, tangisi mereka. Tapi kalau kita belum menangisi mereka, belum mendoakan mereka, belum memberitakan Injil kepada mereka, saya ingin mengatakan, mereka pasti mati secara rohani. Hidup terpisah daripada Allah, dan pada akhirnya mereka akan mati secara jasmani. Ini bisa terjadi kapan saja, dan pada akhirnya mereka akan mati di dalam kekekalan, akan mati binasa, ya, akan masuk di dalam neraka. Yang hari ini mungkin kita tidak tergetarkan pada waktu mendengar kata neraka. Orang yang kita kasihi ada di sana. Alexander Agung, seorang raja yang luar biasa. Ya, pada waktu dia sakit masih muda, dia berkata kepada dokternya demikian, saya akan memberikan separuh daripada harta saya. Hartanya berapa banyak? Nih, saya ingin mengatakan, ya. Waktu dia mati itu Alexander Agung, yang dilakukan ada 3 hal. 1, diangkut oleh dokter yang terbaik. Yang kedua, dengan hartanya dari tempat disemayamkan sampai tempat kuburan, itu emas, berlian, permata ditaburkan sampai dia masuk ke liang lahat. Itu begitu banyaknya, luar biasa, gitu ya. Dia berkata kepada dokternya, ya, saya akan memberikan separuh dari harta saya. Antarkan saya untuk menemui ibu saya. Saya ulangi lagi. Saya akan memberikan setengah daripada harta saya. Ya. Dan antarkan saya untuk bertemu dengan ibu saya. Dokter berkata demikian. Ingat baik-baik. Jangankan separuh baginda. Seluruh harta baginda, kalau diberikan kepada saya tidak mampu menambah 1 tarikan napas. Waktu dia mendengarkan itu, air matanya bercucuran. Lalu dia berkata,
Seandainya saya tahu begitu berharganya satu tarikan napas, maka saya tidak akan sia-siakan waktu saya hanya untuk mengejar kekuasaan. Bapak Ibu sekalian, sebelum orang yang kita kasihi, napasan yang terakhir itu ditarik, doakanlah mereka. Doakan mereka. Doakan mereka. Menangislah bagi mereka. Menangislah bagi mereka. Menangislah bagi mereka. Beritakanlah Injil bagi mereka. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau. Jarang sekali dalam firman Tuhan kami melihat, kami membaca bahwa Tuhan kami menangis. Ada satu peristiwa pada waktu Engkau datang kepada Maria dan Marta. Karena kematian daripada Lazarus, Engkau menangisi orang yang Engkau kasihi. Dalam firman Tuhan hari ini, dalam Lukas 19 ayat 41 sampai 44, Engkau menangisi kota Yerusalem. Bukan karena di Yerusalemlah Engkau ya Tuhan akan mencapai misimu sebagai seorang utusan daripada seorang bapa, bukan. Bukan karena Engkau akan menderita. Bukan karena Engkau akan mati digantungkan di atas kayu salib, karena Engkau tidak pernah takut akan penderitaan dan Engkau tidak takut akan disalib. Tapi Engkau menangis karena Engkau mengasihi penduduk yang ada di Yerusalem, yang begitu degilnya hati mereka. Karena Mesias itu, Raja Damai itu datang di hadapan mereka. Dan mereka melihat Raja Damai itu, tapi mereka menolak Raja Damai itu. Ampuni kami ya Bapa. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sudah mengalami damai sejahtera yang sejati di dalam Kristus Yesus. Dan orang-orang sekitar kami, orang tua kami, sosok kami, teman-teman kami, ya mungkin setiap hari kami ada bersama dengan mereka, tinggal dengan mereka. Tapi kami tidak berani membuka mulut kami ya Bapak, untuk memberitakan Injil kepada mereka. Ampuni kami, biar Roh Kudus bekerja, menginsapkan kami, menguatkan kami, memberanikan kami untuk memberitakan Injil kepada mereka sebelum satu tarikan napas yang terakhir lepas daripada hidup mereka. Berikan kami kekuatan Bapak, mampu untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Inilah doa kami, hati kami, dan biarlah itu sesuai dengan hati daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita akan bersemeja dengan Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Bapak Ibu sekalian di rumah bisa persiapan roti dan anggurnya. Ya, dan kita akan mempersiapkan diri kita akan memuji Tuhan dengan lagu 59 PPK, Pimpin ke Kalvari.